Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10, dan dilanjut lagi dari ayat 12 pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10, dan dilanjut lagi di pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan judul perikop adalah nasihat bagi pemuda-pemudi. Begini firman Tuhan: bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptaanmu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Yang menjadi tema dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini adalah peringatan kepada kaum muda-mudi. Sekali lagi, peringatan kepada kaum muda-mudi. Pada sesungguhnya di dalam pengkhotbah ini dijelaskan bahwasannya adalah kita sebagai seorang pemuda, kita itu masih hidup di dalam Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam Tuhan, biarlah kita itu dalam masa muda kita itu tetap terus memuja yang dinamakan dalam nama Tuhan itu sendiri. Boleh kita mengikuti yang namanya adalah keinginan daging, tetapi janganlah setiap hari kita harus mengikuti keinginan daging tersebut, tetapi melainkan ikutilah keinginan hatimu, keinginan rohanimu, supaya apa yang ada dan terpancar dalam dirimu bisa terpancarkan dalam nama Tuhan itu sendiri. Karena kan jelas di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwasanya pada pasal 11, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa kau ke pengadilan. Di situ kan ada tanda seru di dalam ayat terakhir, bahwasanya kan dikatakan Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Allah akan membawa kita ke dalam rumahnya, suatu pengadilan di mana Tuhan akan mengadili kita. Apakah kita sudah berbuat apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan pada masa muda kita sekarang ini, atau kita berbuat jahat? Disitulah Tuhan akan mengadili kita, bahwasanya kita berbuat jahat kepada banyak orang atau berbuat baik kepada banyak orang. Nah, karena Tuhan tidak mau kita yang sebagai muda-mudi ini, kaum pemuda, kaum remaja yang masih muda-muda ini, tidak mau kita jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tuhan tidak mau melihat anak-anak itu menderita. Tuhan tidak mau kalau kita itu jatuh ke dalam namanya dosa. Sesungguhnya Tuhan mau mengingatkan kepada kita, kepada kaum para pemuda, muda-mudi terutama adalah, dekatkanlah dirimu kembali kepada Tuhan. Jika engkau berbuat jahat,
Tetapi kalau engkau berbuat jahat dan tidak mau kembali kepada Tuhan, itu sama saja berarti engkau tidak mengatasnamakan bahwasanya Tuhan itu adalah rajamu sendiri. Karena kan disejatinya kalau kita lihat dalam pasal yang ke 12 ayat 1 sampai yang ke 8, bahwasanya dikatakan ada sebuah istilah-istilah yang dikatakan oleh dari kitab pengkhotbah ini, bahwasanya hiduplah manusia khususnya pemuda itu haruslah waktu ini kan berputar seperti roda berputar. Nah, jadi selagi kita masih hidup, selagi kita masih muda, apa salahnya kita berbuat kepada banyak orang? Nasihat yang diberikan oleh Tuhan dalam pengkhotbah ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau hidup di dalam Tuhan itu sendiri. You believe God believe you. Tuhan akan memberkati kita ketika kita percaya kepadanya. Will song many more to believe to Jesus Christ. Jadi Tuhan akan tetap senantiasa selalu kalau kita sungguh-sungguh mau melayani, sungguh-sungguh mau menyembah nama Tuhan itu sendiri. And remember this, bahwasanya Tuhan Sang Pencipta itu tidak mau kehilangan orang-orang yang baik terhadapnya. Jadi the good man, the good human, and many more to for you from this life, for everyone. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita lakukan itu baik, Tuhan pasti akan memberkati kita. Selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa berkuliah, kerja dan sebagainya, ingatlah, remember your name of God, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja yang tidak ada tandingannya. Tidak ada seorang pun yang tidak takut kepada Tuhan. Maksudnya tidak ada seorang pun yang berani kepada Tuhan. Kalau ada orang yang berani kepada Tuhan, itu adalah orang yang sungguh impossible. The magical of human, dikatakan sebagai istilahnya. Nah, pada akhirnya juga pada masa-masa yang akan datang, kita tidak tahu masa muda kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, pasti Tuhan akan give me a very good vibes, mungkin kayak getaran-getaran yang baik yang dirasakan begitu. Kalau kita kan melalui yang namanya, kalau kita memuliakan nama Tuhan, menaikkan nama Tuhan, getaran-getaran atau vibes yang ada kita rasakan daripada Tuhan itu akan pasti terasa dalam diri kita sendiri. Jadi untuk itu, kalau kita bisa memahami dari pasal 12 yang dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8, sebuah istilah yang dikatakan oleh pengkhotbah ini, maka kalau kita melakukan hal yang jahat, maka sia-sialah apa yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini. Tuhan to message you, me and everyone, untuk memelihara bumi ini selagi kita masih muda. Justru yang muda-muda ini adalah orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang mau senantiasa selalu bahwasanya di dalam dirinya itu ada pada Tuhan. Terkadang memang dalam masa muda ini dia lebih mementingkan, ada yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua pacar, yang ketiga baru Tuhan. Jadi yang lebih pertama dia adalah pekerjaan, bukan Tuhannya sendiri. Itu tidak boleh. Jadi dalam hidup ini selagi kita masih muda, pentinglah Tuhan, kemudian diri kita sendiri, dan yang ketiga, kalau kita punya pacar, kalau kalian punya pacar, kasihilah dia seperti Tuhan yang mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mau prioritaskanlah diri kita itu kepada Tuhan, jangan kepada Allah lain. Kan jelas bahwasanya di dalam kitab Keluaran, dalam 10 hukum Taurat Tuhan dikatakan adalah jangan ada Allah lain daripadaku, jangan membuat patung padaku di dalam dunia ini yang menyerupai aku, jangan menyembah Allah lain, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat saksi dusta, jangan mengingini sesamamu manusia, dan masih banyak lagi dari ke-10 hukum Taurat itu. Oleh sebab itulah, mari kita sebagai kaum pemuda-pemudi yang masih semangat ini, yang masih di dalam firman Tuhan, dikatakan adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan, lepaskanlah hal yang jahat, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Karena apa? Kalaupun kita hidup diciptakan oleh Tuhan dari debu, pasti kita akan mati dalam keadaan yang namanya debu, begitu. Jadi dalam masa hidup bagi kita saudara-saudara sekalian yang masih muda,
ini beranilah dan tunjukkan diri kita bahwasanya kita itu hidup untuk Tuhan dan bukan hidup untuk orang lain. Boleh memang yang dikatakan namanya adalah manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tetapi kalau kita prioritaskan diri kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Dan untuk kita terakhir kalinya dari pesan saya adalah tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan perintah Tuhan. Dan sekali lagi dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kalau engkau berbuat jahat maka engkau akan sia-sia, bahwasanya Tuhan menciptakan kamu untuk berbuat jahat, bukan untuk berbuat baik. Tetapi kalau kita berbuat baik, berarti Tuhan sungguh baik dan sangat memelihara kita supaya kita tetap terus berbuat baik kepada banyak orang. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita bisa disadarkan, khususnya bagi kita para pemuda-pemudi, untuk tetap terus di dalam firman-Nya, ikuti aturan dan perintah yang Tuhan jalankan kepada kita, dan pelajari bahwasanya kita itu, dan sadari bahwasanya kita itu adalah milik Tuhan dan bukan milik siapa lagi, bukan siapapun, tetapi Tuhanlah yang menjadi prioritas kita. Amin. Tuhan Yesus